ternyata yang bikin kaget tuh setelah dia mendapatkan kodok itu nggak dimasukkan ke tempat kayak apa ya, keranjang atau itu langsung dimakan di tempat. Jadi seret itu dapat kodok langsung dimakan. Nah yang dikira obor itu ternyata itu dari kepalanya anak itu ada kobaran api. Ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa di situ ada misteri. Di mana ada misteri, di situ ada rasa tersendiri. Kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah misteri yang dialami oleh beberapa narasumber. Jadi tidak hanya satu, tapi ada beberapa kisah yang akan saya ceritakan. Salah satu kisah yang akan saya ceritakan ini dialami oleh teman saya yang barusan saja ketemu tadi ya. Tadi barusan ada tamu datang ke tempat ini menceritakan tentang pengalaman beliau waktu nyari kodok kalau tidak salah. Nah di situ teman saya ini bawa lampu senter, terus berjalan nyari kodok di sawah. Itu sawah yang habis dibajak itu kan banyak kodoknya ya. Terus di tengah perjalanan mencari kodok itu kan ada beberapa orang. Nah, ada orang lain yang sama-sama mencari kodok di sawah itu, tapi agak jauh. Terus salah satu itu ngomong, ada temannya, kita nggak sendiri. Cuman yang sana kok agak ketinggalan zaman. Kalau zaman sekarang kan nyari kodok itu pakai senter atau pakai lampu yang modern lah, yang nyalanya itu terang. Nah itu di sana itu enggak bawa obor gitu. Bawa obor. Cuman yang bikin aneh itu pergerakan dari orang yang nyari kodok itu, yang di sebelah itu tadi itu kok cepat gitu. Jadi nggak umum, nggak seperti biasanya. Ya kan kalau jalan kan ngambil gitu ya, terus pindah ke satu tempat itu, terus ngambil lagi gitu kan, kelihatan jalannya. Ini enggak, jadi di situ terus pindah lagi, lompat lagi. Itu pergerakannya sangat cepat sekali. Nah dari situ kan kemudian timbul pertanyaan, itu apa ya kok cepat sekali? Orang itu bawa lampunya lampu obor, kelihatan sangat ketinggalan zaman, tapi kok bisa melakukan pergerakan secara cepat, sehingga ada keinginan untuk mencari tahu apa sih sebetulnya, siapa sih dia itu. Nah, terus didekati nah, setelah didekati itu kok kelihatan ternyata bukan orang dewasa, seperti anak-anak gitu. Diawasi dari jauh. Ternyata yang bikin kaget tuh setelah dia mendapatkan kodok itu nggak dimasukkan ke tempat kayak apa ya, keranjang atau itu langsung dimakan di tempat. Jadi seret itu dapat kodok langsung dimakan. Nah yang dikira obor itu ternyata itu dari kepalanya anak itu ada kobaran api. Jadi ya kayak rambutnya itu ada apinya itu. Terus badannya itu kulitnya enggak umum, enggak seperti kalau ya manusia kan seperti gini ya kulitnya. Itu enggak. Kulitnya itu kayak kemerah-merahan gitu. Jadi ngeri lihatnya itu ngeri. Terus enggak pakai baju. Nah, kalau dibilang toyol ya bukan toyol. Kalau toyol kan gondol. Ini ada rambutnya, tapi rambutnya itu berkobar itu api, ada api yang menerangi jalannya si anak itu lah. Pergerakannya juga gitu, copot tadi juang kok udah pecut langsung makan mentah-mentah gitu. Wah ini yang bikin terus
kelompok tadi gaduh lho, apa itu kok ngono nyarinya kodok kok modelnya kayak gitu. Nah, ada inisiatif atau timbul keinginan untuk dilihat lebih jelas lagi, disoroti sama center yang itu loh, center yang bisa jarak jauh itu loh, yang bisa zoom bisa anu. Begitu set gitu, oh ya anak langsung lihat dari jauh kan, kena paparan sinar itu kan mungkin kaget atau apa ya, terus noleh gitu, sama-sama gitu. Begitu ketahuan terus dia langsung merasa shot hilang ke persawahan sebelah sananya gitu, hilang. Terus timbul pertanyaan, apa ya itu ya, kok ada ya, tadinya itu dikira kemamang. Kalau kemamang itu kan itu obor, pertamanya dikira orang teman sama-sama, oh ada teman nyari kodok, ternyata loh kok anak kecil kok loh, oh, kok ada apinya, ternyata anak kecil yang berambut api tadi itu. Secara makannya juga aneh lah, ini yang bikin penasaran kok ada makhluk seperti itu kan. Biasanya kan kalau yang kita tahu itu kan ya sejenis kayak, biasanya kan kalau yang kita tahu itu kan biasanya ya kalau ada hantu atau apa itu kan penampakannya kan berupa pocong ya, terus apa lagi toyol ya, terus genderuwo ya kayak Mbak Kunti gitu. Kalau yang ada apinya itu kan biasanya kemamang. Nah ini apa termasuk jenis macam kayak Hellboy itu. Kalau Hellboy itu kan ya merah tapi kan tidak ada apinya kepalanya, dan itu kan fiksi, hanya di film ya. Ini kan bukan film, masalahnya ini kejadian nyata. Jadi barangkali nanti di antara teman-teman kita yang melihat video ini ada pernah melihat sosok hantu yang sama seperti ini, bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa namanya hantu seperti. Sebab saya saja yang diceritain itu juga nggumun, apa heran ya, ini hantu kayak gini, ini apa ya jenisnya ya. Tapi kok ya, tulis di kolom komentar. Nah, barangkali ada yang pernah bertemu dengan seperti gini ya, ini hantu ini jenis apa. Sebab yang diceritain sendiri juga enggak tahu ini termasuk jenis hantu apa. Baru pertama kali saya mendengarkan cerita yang seperti ini. Jadi hantu yang modelnya seperti itu, apa ini termasuk golongan apa itu, makhluk kayak suku apa itu yang dimana itu di Kalimantan apa itu, yang munculnya itu hanya sekali-sekali pada saat tertentu, dan tidak semua orang yang ditemui atau ditampai mendapatkan penampakan itu. Saya lupa itu namanya suku apa itu. Ada di Kalimantan kalau tidak salah loh ya. Jadi semacam suku tertentu gitu. Jadi semacam suku tertentu gitu yang menghuni di daerah satu pedalaman, yang hanya keluar pada saat-saat tertentu ketika mereka mencari makan. Nah ini kejadiannya itu di Jawa. Apa ada barangkali para penonton teman-teman yang pernah mendapati makhluk seperti itu dan apa namanya, bisa nanti tulis di kolom komentar. Barangkali bisa menjelaskan, oh iya saya pernah juga ketemu itu, saya juga tidak tahu namanya, atau barangkali tahu namanya, bisa langsung komentar di bawah. Itu saja cerita yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, nanti yang cerita lain nanti saya buat lagi di video, biar nggak terlalu panjang nanti videonya. Itu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rasa misteri, dimana ada rasa di situ ada misteri. Sampai jumpa.